Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Xiaomi Mi Max 1 atau Mi Max 1 teman-teman. Ini dengan kondisi kendala handphonenya, kalau pelanggan bilang itu kalau dinyalakan infonya hanya keluar logo MI saja teman-teman. Kita coba untuk nyalakan infonya untuk memastikan kondisi handphone ini. Oke, perhatikan. Saat saya coba untuk menyalakan infonya, hanya keluar logo MI, berkedip hilang lalu muncul kembali ya teman-teman. Seperti ini untuk contoh dari kerusakan infonya. Oke, saya coba untuk tunggu beberapa detik tidak mau loading teman-teman. Kita coba untuk gunakan charger atau kita koneksikan menggunakan charger. Kita tunggu sebentar apakah bisa loading atau keluar logo baterai atau tidak teman-teman. Ternyata masih sama saja, hanya keluar logo MI meskipun saya koneksikan menggunakan charger. Sama sekali tidak ada notifikasi pengisian baterai, namun hanya stop di logo MI dan berkedip begitu saja teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk proses yaitu pembongkaran. Untuk mengetahui kerusakannya, kita coba untuk cek terlebih dahulu untuk membongkar handphonenya. Jadi kalau saran saya, jangan terburu-buru untuk di reset data atau di software ya teman-teman. Saya cek untuk di bagian skrup yang ada di bagian backdoor itu sudah tidak ada teman-teman. Besar kemungkinan sudah pernah diperbaiki sebelumnya. Kita langsung saja untuk pembongkaran backdoornya. Oke, dengan hati-hati untuk membuka backdoornya, karena di bagian backdoor itu ada fleksibel sidik jari atau fingerprint. Perhatikan. Jadi kalau membuka backdoor itu hati-hati ya teman-teman. Jika kalian kepengen tidak robek atau tidak putus di bagian fleksibelnya. Untuk handphone ini, setelah saya bongkar, ternyata ada bagian fleksibel tombol yang sudah pernah diperbaiki, bekas ada solasi ya teman-teman, tertutupi oleh solasi. Namun saya coba untuk bongkar dulu untuk di bagian penutup mesinnya. Kita simpan segelnya dulu dan kita buka untuk penutup mesin. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan ya teman-teman. Biasanya disebabkan oleh tombol power yang rusak atau problem, dan juga mungkin ada bagian sistem yang error, sama ada problem lain seperti baterai ataupun sekring atau fuse pada baterai teman-teman. Tapi sebelum kita coba untuk melangkah ke sistem atau software, kita lepas dulu untuk di bagian fleksibel tombol powernya. Setelah saya lepas tombol powernya, sama sekali tidak ada respon teman-teman. Jadi tetap sama, hanya keluar logo MI dan berkedip. Oke, sekarang lanjut kita coba untuk lepas soket konektor baterai, dan kita lepas untuk di bagian stiker pengaman penutup PCB pada baterai. Ini saya menggunakan metode secara langsung tanpa membongkar mesin maupun tanpa membongkar baterai ya teman-teman. Ini apabila kalian takut resiko, alangkah baiknya kalau saran saya baterainya mending dilepas, atau jika punya stok baterai yang baru, kalian bisa pengetesan menggunakan baterai yang baru dulu. Tujuannya untuk menghindari risiko apabila kepengen data masih utuh atau tanpa kehilangan data, alangkah baiknya dites menggunakan baterai dulu teman-teman. Yang saya curigai dari awal itu memang ada di sini, yaitu di bagian fuse pada baterai atau sekringnya, yang tertulis ada komponen L6 ya teman-teman. Jadi untuk di bagian komponen atau fuse pada baterai atau sekring itu biasanya bukan L6 saja ya teman-teman. Jadi banyak untuk
angka pada komponennya atau kode pada komponen. Jadi jika kalian kepengen tahu posisi mana sekring atau fuse-nya, kalian bisa cek terlebih dahulu. Di tiap baterai itu beda-beda teman-teman. Kita langsung saja untuk di bagian pengerjaannya, yaitu dengan cara kita gunakan solder dan kita kasih timah sedikit. Tujuannya untuk mempermudah melepas komponennya. Oke, setelah kita angkat komponennya seperti ini bentuk dari komponen fuse atau sekring pada baterai teman-teman. Kita bisa menggunakan metode atau teknik jumper atau menghubungkan jalurnya dengan menggunakan kawat jumper ya teman-teman. Jika kalian kepengen tahan lama dan awet, bisa menggunakan metode seperti saya, yaitu menggunakan menghubungkan jalur menggunakan timah seperti ini. Jadi secara langsung saya menggunakan tenol atau timah ya teman-teman. Tujuannya agar tidak mudah cepat putus kalau kita menggunakan kawat jumper. Jika kalian kepengen menggunakan kawat jumper, gunakanlah dengan metode yaitu menghubungkan jalur. Kawatnya bisa kalian double jadi 2 ataupun 3 lapis. Kalau kepengen simple dan rapi, kalian bisa menggunakan metode seperti yang saya pakai teman-teman, yaitu menggunakan hanya cuma tenol saja, secukupnya saja, tidak terlalu tebal. Oke, setelah kita perbaiki di bagian fuse pada baterai, sekringnya ini kita bisa ukur dulu. Kalau tidak yakin, kita bisa membuangnya apabila untuk fuse atau sekringnya itu bermasalah teman-teman. Tanpa penggantian sejenis komponen itu tidak masalah, karena itu hanya penghubungan ground. Kalian bisa langsung menggunakan teknik jumper atau metode yang saya pakai. Kita koneksikan menggunakan charger setelah kita perbaiki fuse atau sekringnya. Alhamdulillah sudah keluar logo notifikasi baterai ya teman-teman. Tidak seperti awal tadi, kalau kita nyalakan hanya hang logo MI berkedip, sama sekali tidak bisa loading ke Android. Apalagi kita koneksikan menggunakan charger tadi, sama sekali tidak ada tanda notifikasi pengisian baterai. Setelah kita nyalakan sudah keluar loading Android, kita tunggu sebentar apakah bisa menyala sampai menu atau tidak teman-teman. Alhamdulillah sudah menyala sampai menu. Kita coba untuk cek lebih detail sebelum kita merakitnya, apakah handphone sudah benar-benar kembali normal atau kembali mati atau restart lagi teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut untuk perakitan terakhir, kita cek menggunakan charger ada di angka 86%. Kita tunggu sebentar apakah bisa mengisi dengan normal atau tidak untuk baterainya teman-teman. Oke, setelah beberapa menit kemudian kita cek untuk persentase baterainya apakah bisa nambah atau tidak. Untuk persentase baterai ada di angka 89, yang awalnya tadi 86% saat kita nyalakan. Jadi alhamdulillah bisa mengisi dengan normal dengan kondisi mesin hidup ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sudah sukses untuk pengerjaannya. Namun sebelum itu kita coba untuk pengecekan ulang setelah kita merakitnya. Oke, setelah kita merapikan di bagian pengerjaan tadi, yaitu perbaikan pada fuse atau sekring pada baterai, selanjutnya tinggal kita merakitnya. Kita rakit, kita nanti coba untuk pengetesan menggunakan kuota data internet ataupun bisa menggunakan WiFi ya teman-teman. Tujuannya untuk memastikan kondisi handphone ini jika dihubungkan dengan internet. Biasanya kalau fuse atau sekring pada baterai itu bermasalah, kalau sekali terhubung dengan internet biasanya langsung tiba-tiba restart dan mati kembali. Begitu juga dengan kerusakan pada baterai teman-teman. Kalau baterai itu bermasalah, biasanya juga kalau terhubung sama internet itu biasanya tiba-tiba restart blank ataupun tiba-tiba mati sendiri. Oke, setelah kita merakitnya, kita coba untuk gunakan kartu SIM card dan kita cek menggunakan WiFi ataupun kuota internet. Oke, kita coba untuk buka salah satu aplikasi seperti YouTube
yaitu untuk membuka salah satu video atau memutar salah satu video teman-teman. Untuk memastikan handphone ini setelah terkoneksi sama internet, handphone kembali restart lagi seperti logo, MI, ataupun langsung tiba-tiba mati atau tidak. Tanpa menggunakan charger, alhamdulillah handphonenya masih bisa menyala dengan normal ya teman-teman. Tanpa ada notifikasi pengisian baterai atau tanpa pengisian baterai, handphone tetap bisa menyala dan tidak restart kembali. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.